perekonomian Sumatera Barat, banyak pertanyaan yang muncul. Pertama, apakah kita yang mundur atau orang yang maju? Iya betul. Pergerakan orang maju, kita stagnan. Namun apabila kita lihat dari komposisi Sumatera Barat sejak gubernur lama sampai sekarang tidak berubah. Artinya bahwa potensi-potensi yang ada itu masih seperti itu. Ya. Nah, hari ini saya melihat, mohon maaf, bahwa kepala daerah di Sumatera Barat ini berjalan sendiri-sendiri. Gubernur mungkin juga kurang didukung oleh kawan-kawan kita di kabupaten kota, wali kotanya terlihat nyata, ya. Gubernur kepala daerah harus mampu merangkul perantau, investor dan kabupaten kota yang harus mendukung beliau. Jika beliau tidak mampu merangkul perantau, tidak mampu mencari investor-investor, dan tidak mampu mendatangkan program strategis nasional di Sumatera Barat, kita akan makin tertinggal. 100 channel emang tukang otak paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top 100 channel kembali hadir menggelar bincang-bincang dengan topik yang selalu hangat diperbincangkan di sebuah WhatsApp grup Top 100 namanya. Dan malam ini kami hadir dengan seorang tokoh legend yang sudah melalang buana dan sudah tidak bisa disebutkan lagi soal karirnya dari seorang yang hadir malam ini, yaitu Pak Asnawi Bahar, yaitu pernah jadi Ketua Umum Asita Indonesia Pusat dan pernah menjadi Ketua Kadin di Sumatera Barat, bahkan sekarang juga selalu mengikuti perkembangan kekinian Sumatera Barat, terutama persoalan kondisi ekonomi Sumatera Barat hari ini. Dan bahkan terakhir sedang hit di top 100 adalah persoalan wakaf yang digagas oleh seorang gubernur Sumatera Barat, karena mungkin sudah pasingan dia dengan banyaknya duit yang kena cut, baik dari pusat maupun potensi yang tidak tergarap. Selamat malam Om U, biasa saya panggil tokoh kita malam ini, bincang-bincang top 100 ini tidak ada istilah hostnya. Pak U bisa jadi host, saya juga bisa jadi host, terserah. Yang penting ini bukan sebuah pengkebirian dari sebuah topik, tapi ini adalah pemaparan, pencerahan isi dari pikiran-pikiran Pak U. Apa benar Sumatera Barat ini sudah bangkrut, Pak U? Selamat malam, Nakan. Ya. Selamat malam kawan-kawan pemirsa. Terima kasih saya sudah diundang untuk podcast kali ini. Saya sangat senang sama kemenangan saya ini yang telah sukses. Yes. Nah, kalau pada malam hari ini sudah disampaikan bahwa tentang perekonomian Sumatera Barat, banyak pertanyaan yang muncul. Pertama, apakah kita yang mundur Atau orang yang maju? Iya betul. Pergerakan orang maju, kita stagnan. Namun apabila kita lihat dari komposisi Sumatera Barat sejak gubernur lama sampai sekarang tidak berubah. Artinya bahwa potensi-potensi yang ada itu masih seperti itu. Ya. Namun tentu kita melihat bahwa kepemimpinan juga tidak bisa diabaikan kemampuan perannya mengurus Sumatera Barat. Hari ini bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu kan memang rendah, ya. Kita tidak bisa menafikan itu. Namun tentu juga kita harus melihat sisi-sisi yang harus dikembangkan. Pertama, kalau kita kembali mengkaji cerita lama, ada teori analisa SWOT, ya. Strength, opportunity, weakness, ya kan, itu artinya bahwa bagaimana juga Sumber harus mengkaji teori itu. Apa kekuatannya, apa kelemahannya, weaknessnya, apa opportunity-nya, apa ancamannya. Nah, sekarang ancamannya tadi awal saya sudah buka. Orang yang maju atau kita yang tinggal? Kayaknya orang yang maju lah. Orang yang maju. Nah, indikator-indikator ekonomi ini dari dulu tidak berubah. Tidak akan pernah berubah, bahwa pertumbuhan ekonomi itu dasarnya selalu dari dulu teorinya tidak berubah-ubah. Ekspor, impor, PDRB, Ya. ya kan?
inflasi, GNP, inflasi, lalu nanti kembali juga penyerapan tenaga kerja, investasi. ya. Nah ini tidak akan berubah, pasti itu ke itu yang dibahas. Persoalannya hari ini adalah bagaimana mengkoordinir, kolaborasi kepemimpinan yang ada. Nah hari ini saya melihat, mohon maaf, bahwa kepala daerah di Sumatera Barat ini berjalan sendiri-sendiri. Gubernur mungkin juga kurang didukung oleh kawan-kawan kita di kabupaten kota, wali kotanya terlihat nyata, ya. Kalau ada pertemuan, rapat-rapat koordinasi lintas kabupaten kota, itu yang hadir diwakili. Artinya ada suatu barrier gitu. Apakah itu dari sistem politik atau sistem ekonomi atau apa, kita juga tidak tahu. Ya, tidak ada kemampuan atau keinginan mungkin Nah, ketika bersama-sama mengeroyok satu masalah ya, itu atau kan mencari cara-cara sendiri-sendiri. ya itu dia. Jadi indikator bahwa ketika ada pertemuan untuk koordinasi membangun Sumatera Barat ini, kehadiran beliau-beliau itu selalu diwakili. Ya, terakhir tidak banyak yang hadir itu di terakhir pertemuan. Cuma makanya, diwakili oleh sekda dan asisten saja. Nah ini apakah indikatornya bahwa komunikasi yang kurang baik atau kolaborasi yang mungkin tidak bersatu sesama kepala daerah ini, atau yang itu jalan sendiri-sendiri karena kepentingan politiknya berbeda. Namun daripada itu, kita juga tidak bisa menafikan bahwa tantangan yang dihadapi Sumatera Barat itu berat. Ya. Pertama, kebijakan pemerintah tentang efisiensi. Yang kedua, kelemahan-kelemahan kita dari infrastruktur, ya. Kita sudah sangat terlambat jika kita komparatif dari sisi infrastruktur. Kita mengatakan bahwa infrastruktur kita itu cukup bagus gitu. Tapi realitanya hari ini berapa persen jalan-jalan yang belum dibaiki, sehingga itu juga menghambat aksesibilitas produk kita. Yang berikutnya adalah bahwa infrastruktur misal tol, ya. Orang udah lama aja pakai tol. Kita baru kemarin, itu pun baru 36 km. Sementara yang lain-lain masih belum. Dari 6 seksi yang dilakukan oleh program strategis nasional itu baru 2 seksi yang selesai. Nah, kelambatan pembangunan infrastruktur ini menghambat daripada pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Lalu yang berikutnya adalah bahwa kita tidak mampu memanfaatkan potensi-potensi selain daripada kolaborasi kepala daerah tadi. Kita harus makanya saya bilang tadi, opportunity kita apa, kekuatan kita apa. Itu yang saya bilang SWOT itu, strength, opportunity, threat, dan weakness kita apa. Nah, oleh sebab itu sebenarnya dari dulu analisa SWOT ini dipakai oleh semua gubernur. Nggak pernah mengabaikan apa kekuatan kita, strength kita apa, opportunity kita apa, weakness kita apa. Itu harus dikaji oleh gubernur dengan tim ahlinya, dan itu tidak bisa dijalankan oleh, karena ini bicara tentang banyak teori. Ketika bicara strength, apa kekuatan kita, nah ini kita kelompokkan. Apa peluang kita, apa ancaman kita. Ancaman salah satu saya sebut bahwa daerah lain maju, kita stagnan. Lalu apa opportunity kita, peluang kita apa. Nah, kita bicara peluang, maka kita harus tahu bahwa Sumatera Barat itu kekuatannya hari ini apa. Kita punya hortikultura yang mendunia. Contoh misalnya kita punya gambir, kulit manis, ya kan? Itu kan potensi-potensi besar. Begitu juga pariwisata. Nah, pariwisata juga belum maksimal. Banyak hal tentang hambatan pariwisata ini. Pertama, jika kita berbicara tentang angkutan udara, itu semua orang tahu bahwa ke Sumatera Barat dan di Indonesia pada umumnya tiket mahal. Itu hambatan untuk Sumatera Barat untuk mengembangkan wisatawan Nusantara ataupun asing. Lalu berikutnya, akses dari banyak daerah. Contohnya tol tadi. Terlalu banyak kesulitan yang terjadi karena memang budaya, pembebasan lahan, segala itu jadi hambatan. Yang berikutnya adalah bahwa kita tidak juga memanfaatkan kelautan kita. Laut kita tidak dimanfaatkan maksimal. Sehingga akhirnya potensi-potensi itu diambil oleh orang luar. Padahal jika kita hitung-hitung potensi laut kita besar, bagaimana di sekitar Mentawai itu
bagaimana eksploitasi oleh orang-orang luar, sehingga ini juga tidak menimbulkan dampak kepada pertumbuhan ekonomi kita. Lalu bicara investasi, ini bahasa lama sebenarnya investasi ini, bahwa investasi itu ada asing, ada swasta, ada pemerintah. Nah, kalau asing itu foreign direct investment, itu investasi asing. Nah, hari ini investasi asing di Sumatera Barat boleh dikatakan sangat minim. Lagian juga misalnya sekarang kita bicara tentang investasi pemerintah domestik, itu juga terhambat oleh efisiensi dan juga anggaran kita yang kecil dan lambat lagi pergerakannya. Ini salah satu juga yang menimbulkan pertumbuhan ekonomi kita menjadi lambat. Nah, ketika kita bicara pertumbuhan ekonomi yang menjadi lambat, kita tidak hanya bicara statistik, kita tidak hanya bicara data, tetapi bagaimana memberdayakan masyarakat. Ya, betul. Kekuatan masyarakat. Kemarin saya baca pernyataan seorang petinggi Sumatera Barat tentang pemerataan pembangunan dan akibatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi. Dan sekarang kenyataannya kan menurut BPS itu kita sudah merata, tapi rakyat mengeluh bahwa kondisi saat ini sulit. Nah, persoalannya hari ini adalah penghitungan dari BPS, data-data yang itu setara nggak dengan kondisi masyarakat. Tidak berbicara data, statistik, tapi bagaimana pemberdayaan masyarakat dikaitkan dengan pemerataan. Apakah sudah pemerataan? Bagaimana penyerapan tenaga kerja? Ya, tapi di Sumbar itu tidak ada rank miskin dan kaya yang terlalu banyak. Itu gini rasio namanya. Ini rasionya. Jadi Sumbar itu kan negeri yang sangat itu sama tidak ada feodalisme, anti kapitalis dan segala macamnya. Sehingga itu negerinya seperti ini saja. Jadi gini rasio itu bisa saja karena budaya Sumatera Barat. Ya, bahwa Sumatera Barat itu selalu dikasihani rantau. Ya, betul. Jangan lupa itu, ya, para kawan-kawan pemirsa ya, bahwa orang Minang selalu dikasihani rantau dengan pengiriman dulu ada namanya gerakan serbu. Iya. Itu yang membuat mungkin gini rasio kita. Oh. Ini salah satu indikatornya. Dikatakan gini rasionya. Nah, kita lihat juga PDRB-nya. Kita lihat berapa angkanya. Nah, kemarin saya memang agak kurang sependapat ya, tapi BPS meyakinkan bahwa memang itulah PDRB kita, pendapatan per kapita kita itu 5,7. Nah kan, kalau pendapatan per kapita kita dengan gini rasio yang rendah 5,7 juta per bulan, jika ada di rumah kita berlima orang pendapatan 5,7, beli motor satu bulan tiap satu orang. Tapi keluhannya masyarakat sekarang apa? Keadaan sulit. Ya, daya beli berkurang. Daya beli rendah. Anjlok. Iya. Oleh sebab itu maka indikator-indikator ini saya berharap bahwa ada kajian-kajian yang lebih jelas, penghitungan-penghitungan yang lebih jelas, dan realita di lapangan seperti apa, sehingga dengan demikian dia secara hierarkinya, strukturnya itu benar-benar itu mendapat sebuah kepastian di masyarakat. Dari kajian analisa SWOT yang Pak Om pahami, Sumatera Barat hari ini dan Sumatera Barat ke depan itu, apakah masih memungkinkan untuk mensejajarkan diri lah, kalau tidak boleh mengikuti provinsi-provinsi lain di Sumatera ini? Kita bicara aja tentang target pertumbuhan ekonomi kita yang 7,1% 1 tahun 2 tahun ke depan. Kita mudah-mudahan panjang umur. Sama kita lihat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah indikator-indikator untuk mencapai target yang 7,1%, yang sekarang 3,36% itu jauh, Bang. Jauh ya. 4% lagi. Dengan mengendorse sebuah gerakan wakaf orang rantau ke Sumatera Barat, tidak bisa itu. Wakaf itu kan sebuah kegiatan yang menyangkut dengan keagamaan. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Tidak bisa aja misalnya sekarang wakaf lalu dibagikan sembarangan, nggak bisa. Aturan-aturan keagamaannya mengikat. Atau istilah lain mungkin yang disampaikan, dia mau donasi tapi wakaf aja disampaikan, boleh agak-agak dekat ke Islamnya gitu. Kalau itu saya juga karena berharap memang ide itu orisinal ya. Bahwa bagaimana menyerap aspirasi dan dukungan ya, tetap juga dimanjakan orang rantau kan. Ya tetap saja konteksnya adalah bagaimana orang rantau
memperhatikan dengan baik saudara-saudaranya di kampung. Tetapi yang namanya wakaf itu menyangkut dengan kegiatan keagamaan, ibadah, tidak sebuah kegiatan yang sifatnya bernilai ekonomi langsung, tetapi dia kan kegiatan agama yang merupakan sebuah kekhususan dari agama Islam. Ada wakaf, ada infak, ada sedekah, segalanya ada itu. Namun demikian itu tidak bisa langsung dijadikan sebagai sebuah kegiatan perekonomian secara langsung, tetapi kan dia aturan-aturannya banyak. Iyalah. Kalau kita bahas. Oleh sebab itu maka ide-ide ini saya bilang kemarin bagus saja gitu. Tetapi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan hanya wakaf, saya pikir ini tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Dan dampaknya juga jangka panjang. Dan yang saya khawatirkan adalah ada juga agenda-agenda politik di sini gitu. Nah, saya khawatirnya itu nanti bisa kita jelaskan lah agenda-agenda politiknya seperti yang terjadi di Basnas hari ini. Kan kelompok-kelompok tertentu aja yang mau mendapatkan dana Basnas itu. Kita tahu semua lah itu. Namun gini, bahwa pertumbuhan ekonomi ini kan diciptakan kolaborasi. Ya, tapi selama ini ya, saya tertarik dengan apa yang katakan Om U, dimanjakan oleh rantau, dibantu oleh rantau. Polanya mungkin masih orang rantau kayak mama di rantau kenakan di kampung kan gitu kan. Nah, dalam konteks besar Sumatera Baratnya 10 tahun atau 15 tahun terakhir ini, kepemimpinan Sumatera Barat mampu nak merangkul potensi-potensi rantau itu. Pernah nak ngomong begini, Sumbar, bantulah Sumbar. Saya rasa, saya dengar juga, saya lihat juga di berita, tidak pernah gitu. Jadi ini pertanyaan yang menurut saya agak menusuk dada ya. Ya. Karena dulu pernah ada pertemuan di hotel di Jakarta itu. Iya. Dipimpin oleh beberapa orang tokoh Minang. Lalu terjadilah dialog untuk bagaimana merangkul perantau. Akhirnya menurut saya kita perpendek saja bahwa itu ternyata gagal. Tidak mampu merangkul para perantau dan malah berdampak kurang baguslah waktu itu. Sehingga ada pertemuan berikutnya yang malah tidak dihadiri. Tapi kalau itu kita kaji, tentu akhirnya mengulang kisah lama kita. Nah ini kan era ada Pak Mahildi, Pak Pasko, dan ada 19 kabupaten kota yang mendukung, yang mungkin bisa secara langsung berkomunikasi dengan perantaunya untuk membangun kampung halaman dan saudara-saudaranya. Nah, dalam bahasa tanda kutip dikasihani itu, mudah-mudahan itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi bahwa pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu leading sektornya adalah pemerintah dan swasta. Yes. Dan kuncinya adalah bagaimana supaya pemberdayaan masyarakat tercipta oleh kebijakan-kebijakan. Nah, kalau kebijakan-kebijakan yang diambil tidak strategis langsung menyangkut dengan kebutuhan masyarakat hari ini, maka pertumbuhan ekonominya akan sulit tercapai. Itulah Om U yang kenyang akan asam garam geliat pembangunan Sumatera Barat ini. Dia punya pandangan yang lebih maju, tapi kondisi real fakta yang hari ini memang sulit untuk direalisasikan. Mungkin ada step by step langkahnya, tapi malam ini kita berharap ada sebuah closing statement dari Om U, Pak Asnawi Bahar terkait Sumbar ke depan ini. Closing statement saya jelas bahwa Gubernur Kepala Daerah harus mampu merangkul perantau, investor, dan kabupaten kota yang harus mendukung beliau. Jika beliau tidak mampu merangkul perantau, tidak mampu mencari investor-investor, dan tidak mampu mendatangkan program strategis nasional di Sumatera Barat, kita akan makin tertinggal. 7,1 itu mimpi. Hanya mimpi. Siap Om U. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asnawi Bahar, sehat selalu, mantap.